Peluang usaha freelance atau kanvas dengan sistem TO atau taking order. Oke teman-teman semuanya, bagi kalian yang seorang sales, pasti kalian nggak nyaman banget kan kalau misalnya waktu kalian itu nyales, kalian disuruh membawa seperti ini. Bawa kerombong, ya kan? Membawa kerombongnya aja udah berat teman-teman. Terus belum lagi ditambah membawa produknya. Ya pokoknya nggak enak banget rasanya, ya kan? Nah bagi kalian nih yang ingin tahu gimana caranya supaya kita itu bisa berjualan tanpa menggunakan kerombong atau produk, atau bisa disebut sistem TO, taking order. Nah perhatikan video ini sampai habis karena saya akan menjelaskannya sedetail-detail yang saya bisa. Oke? Jadi di sini saya akan menjelaskan dua sisi, dari sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Karena memang semua hal nggak hanya dalam dunia sales itu pasti ada positif dan negatifnya, ya. Terus begini teman-teman, kita ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan dari sistem taking order. Nah, tapi begini, sebelumnya kalau biasanya sales itu membawa kerombong sama produk. Nah, kalau mau dibuat sistem TO, apa yang harus kita bawa? Yang harus kita bawa, kita hanya perlu membawa nota kontan, terus katalog produk jika kalian punya, tapi usahakan punya ya teman-teman katalog produk. Terus yang ketiga, sampel. Nah, itu adalah tiga hal yang harus kalian bawa jika kalian ingin melakukan TO atau taking order. Nah, terus begini. Cara menawarkan kalau misalnya kita itu TO itu gimana? Kalian bisa menawarkannya menggunakan katalog. Permisi Bu, saya dari sales rokok Bu, ini ada rokok A, ini kretek isi 12 bla 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 bla. Ini rokok B, ini filter isi 20 Bu, dan seterusnya. Itu kalian bisa menawarkan produk ke toko itu menggunakan katalog produk. Itu yang pertama. Dan opsi yang kedua, kalian bisa menawarkan produk kalian menggunakan sampel yang udah kalian bawa. Ini Bu, contoh produknya seperti ini sampelnya, seperti itu. Itu dua cara menawarkan dengan sistem TO. Nah, terus kelebihannya apa? Yang pertama, ini adalah dari sudut pandang saya ya teman-teman. Ini murni sharing tentang apa yang saya alami seperti itu. Yang pertama, selama saya menggunakan sistem TO, yang saya rasakan kelebihannya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah lebih terlihat keren. Nah, sebenarnya poin pertama ini nggak penting ya teman-teman, karena begini, saya memang nggak suka terlalu ribet teman-teman. Kalau misalnya kita membawa kerombong, kita membawa produk itu resikonya banyak. Yang pertama, produk bisa jatuh di jalan. Yang kedua, kadang produk bisa hilang. Hilangnya di mana ya? Kadang ada aja produk yang hilang seperti itu teman-teman. Kalau nggak hati-hati banget itu ya pokoknya kalian harus hati-hati lah. Itu yang pertama, kenapa saya nggak suka membawa kerombong dan saya lebih suka menggunakan sistem TO, nggak bawa barang. Oke? Karena ya lebih terlihat keren yang pertama. Terus yang kedua itu tingkat keamanannya itu lebih tinggi karena saya nggak membawa barang apanya yang mau hilang. Terus yang ketiga lebih praktis. Kita cukup datang, kita kasih katalog dan kita kasih contoh sampel produk kita. Seperti itu teman-teman. Itu adalah salah satu beberapa kelebihan sistem TO atau taking order teman-teman. Terus gini, enaknya itu nggak kelihatan sales banget seperti itu. Saya itu walaupun sales tapi nggak suka kalau saya itu kelihatan sales banget. Kalau bawa kerombongan, wah ini sales apa nih? Ini sales apa nih? Karena apa? Karena memang faktanya ya teman-teman, sales di mata masyarakat itu mempunyai pandangan yang buruk. Kalau misalnya menurut saya, kalau di daerah saya itu image sales itu buruk. Tukang tipu, tukang menjual barang BS, pokoknya seperti itu sih. Sebenarnya nggak semua seperti itu ya. Jadi bagi pemilik toko atau pemilik warung, saya kasih tahu sama kalian, tidak semua sales itu seperti itu. Jangan hanya karena kalian itu udah pernah dikecewakan sama satu orang sales, kalian mengecap semua sales itu sama. Ya seperti cewek lah, kalau misalnya dikecewakan sama satu laki-laki, menganggap semua cowok itu sama aja. Seperti itu. Ya terus itu adalah beberapa kelebihannya. Nah sekarang kelemahannya. Nggak adil rasanya kalau kita ngomongin kelebihan tapi kita nggak menceritakan kelemahan. Nah kelemahannya itu yang pertama adalah pembayarannya itu nggak efektif teman-teman. Pembayarannya nggak efektif.
dan rawan terjadi gagal closing. Misalnya seperti ini. Permisi Bu, ini produknya ya Bu, A, B, C, D, E, F. Oh ya Mas, saya order ini Mas, produk A, B, C, 111 Mas. D-nya setengah Mas. Nah, ini dikirimnya kapan Mas? Ini dikirimnya besok pagi Bu. Nah, terus kadang sering sampai sekarang juga masih sering kalau pakai sistem seperti ini ada aja yang membatalkan orderan teman-teman. Ya nggak tahu alasannya kenapa sih, tahu tiba-tiba Mas mau orderannya nggak jadi ya Mas. Ya alasannya macam-macam. Ada yang katanya uangnya kepake, ada buat beli produk lain, kebutuhan lain, dan alasan-alasan lainnya teman-teman. Nah itu nggak enaknya itu di situ. Beda kalau kita membawa produk langsung, ya kan. Pemilik toko tertarik sama produk kita turunkan produk kita dapat pembayaran. Tapi kalau TO itu rawan terjadi closing, rawan terjadi pembatalan order, maaf. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini yang nggak saya suka dari sistem TO ya teman-teman. Itu adalah kita nggak efektif. Kita kerja 2 kali. Itu kalau misalnya kalian itu masih seorang single fighter, atau dalam artian seorang sales yang sendirian ya teman-teman. Itu bisa dibilang sangat kerepotan sekali. Misalnya seperti ini, di hari Senin saya melakukan orderan di desa A. Ya, di desa A. Nah, terus udah dapat orderan. Nah, hari Selasanya kalian ngirim. Terus nanti setelah ngirim kalian cari orderan lagi. Itu sangat menguras waktu, teman-teman. Sangat menguras waktu. Nah, tapi berbeda apabila kalian sudah mempunyai sebuah tim. Kalian bisa membuat call sheet sendiri, kalian bisa membuat CRC sendiri. Untuk tim sales, ini hari ini kamu sales TO jalan ke desa A. Nah, nanti untuk sopirnya ngirim orderan yang di hari kemarinnya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di hari Selasanya si sales TO itu datang di desa B, dan si driver atau si sopir tukang antar barang itu disuruh ngirim di desa A, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah ada tim sih enak teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian belum ada tim atau seorang single fighter, ya itu harus pinter-pinteran kalian. Tapi saya kasih kalian solusi teman-teman. Kalau misalnya kalian masih berdikari atau berusaha sendiri ya teman-teman, itu caranya gini. Misalnya nih, ini kalian hari ini ke kecamatan A, kalian mencari orderan, ya kan, udah dapat orderan banyak nih di kota A, di desa A misalnya lah. Nah, setelah itu kalian pulang paginya, kalian mengirim produk dan kalian mengcover area yang nggak jauh dari kota A. Berarti gini, cara mengcovernya itu jangan loncat-loncat. Dari sini ya didapetin teman-teman, didapetin. Jangan dari sini ke sini, nanti dari sini ke sini, itu nggak efektif. Jadi apa ya istilahnya itu, kalian harus pinter-pinter menyusun atau membuat call sheet. Jadi jangan loncat-loncat, mengcover area itu jangan loncat-loncat. Semua market itu dirapati, ditawari produk kalian semuanya. Karena kita nggak tahu produk market mana yang akan market mana yang penjualan produk kita itu bisa naik di sana. Maaf, kita nggak tahu market mana yang akan menjadi ladang emas untuk kita teman-teman. Oke, seperti itu. Mungkin videonya sampai di sini terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, karena ini juga bulan puasa, jadi saya ngomongnya juga nggak bisa keras. Ngomongnya nggak bisa keras ya teman-teman. Gimana puasa kalian? Semoga kalian selalu dilancarkan ya bagi yang menjalankan puasa. Oke? Dan satu lagi sebelum saya closing, jika kalian ingin follow Instagram saya, untuk Instagram yang salesmagic_rg itu udah saya nonaktifkan. Instagram saya yang aktif adalah bangkit_real. Oke, tapi itu ya silakan kalian follow IG tersebut, linknya ada di deskripsi video ini. Dan bagi kalian, ayo yang belum subscribe, dibantu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya saat saya mengupload sebuah video baru, kalian gak ketinggalan video terbaru tersebut. Oke, terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.